Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Qadri Mufti Muhammad dengan NIM 230605110069 dari kelas C, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi software pada bagian software bisnis. Dimulai dari yang ketiga, yaitu spreadsheet. Spreadsheet software memungkinkan pengguna untuk mengatur data di baris dan kolom serta melakukan kalkulasi. Pengertian dari spreadsheet software adalah sebuah aplikasi program komputer yang memiliki simulator fisik untuk menangkap, menampilkan, serta memanipulasi data yang tersusun ke dalam baris dan kolom. Bentuk dari spreadsheet sendiri adalah tabel dengan nilai-nilai yang tersusun ke dalam baris dan kolom. Nilai-nilai tersebut mempunyai hubungan yang sudah terdefinisikan dengan nilai lainnya. Jika salah satunya berubah, maka nilai yang lain juga bisa berubah. Spreadsheet sendiri mempunyai ruang item data yang disebut sebagai sel, di mana setiap sel memiliki label. Label tersebut disesuaikan dengan penempatannya, misalkan A1, A2, dan seterusnya. Hal ini memungkinkan pengguna memiliki referensi absolut atau relatif ke dalam sel yang ada di sekitarnya. Secara umum, fungsi dari penggunaan aplikasi ini adalah untuk membuat tabel, menghitung rumus, statistik, membuat grafik, menyusun laporan keuangan, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Aplikasi ini dirancang untuk menampung data numerik serta string teks secara singkat di mana spreadsheet menyediakan kemampuan untuk memberikan gambaran hubungan data dalam bentuk grafis. Berikutnya fungsi. Fungsi ini adalah rumus yang telah ditentukan dan berfungsi untuk perhitungan umum. Jadi fungsi ini terdapat di dalam program spreadsheet. Contohnya ada sum untuk menjumlahkan, average untuk rata-rata, max untuk mengetahui nilai yang tertinggi, dan min untuk mengetahui nilai yang terendah. Beberapa contoh program spreadsheet adalah Microsoft Excel, Google Sheets, dan LibreOffice Calc. Kemudian, ini adalah contoh pembuatan tabel data di spreadsheet dalam bentuk grafik menggunakan software Microsoft Excel. Oke, selanjutnya database. Database adalah kumpulan data yang diorganisir sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses, pengambilan, dan penggunaan data tersebut. Database juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi mengumpulkan data, arsip atau tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik seperti aplikasi atau situs web. Database membuat penyimpanan dan pengelolaan data lebih efisien. Pengertian lain tentang database menurut Oracle adalah kumpulan terorganisir dari informasi terstruktur atau data yang disimpan secara elektronik ke dalam sistem komputer. Database biasanya dikendalikan oleh DBMS atau System Management Database. Data dan DBMS bersama aplikasi yang terkait biasa disebut sebagai sistem database. Fungsi-fungsi dari database yaitu mengelompokkan data dan informasi, memudahkan identifikasi data, menghindari data ganda yang tersimpan, memudahkan akses simpan, pembaruan, dan penghapusan data, menjadi penyimpanan data dari aplikasi atau situs web, dan lain-lain. Jenis-jenis dari database yang pertama, operational database atau database online. Transaction processing berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real-time. Kemudian, data warehouse adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah Enterprise Data Warehouse atau EDW. Tipe basis data ini adalah elemen utama dalam Business Intelligence atau BI. Database jenis ini digunakan untuk analisa dan pelaporan data. Kemudian, jenis yang selanjutnya adalah Relational Database. Adalah basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sesuai model hubungan data. Kemudian, Distributed Database adalah tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi berbeda. Seluruh database tetap terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan komputer. Kemudian yang terakhir,
End user database adalah jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Kemudian, database software memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan mengatur sebuah database. Contoh dari database software yang pertama Oracle, kemudian MySQL, kemudian MongoDB, PHP MyAdmin, dan Microsoft Access. Kemudian yang kelima, presentation software. Presentation software memungkinkan pengguna untuk menggunakan iklan visual untuk menyampaikan ide, pesan, atau informasi lainnya kepada suatu grup. Presentation software adalah sebuah paket aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slideshow. Ia memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai sebuah penyunting naskah dan menghiasnya. Sebuah cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis dan menyajikan dengan sistem slideshow. Contoh dari presentation software yang paling banyak digunakan saat ini adalah Google Slide, Microsoft PowerPoint, dan Canva. Kemudian yang keenam, note-taking software adalah aplikasi software yang memungkinkan pengguna memasukkan teks yang diketik, tulisan tangan, komentar, gambar, sketsa pada suatu halaman. Contoh dari note-taking software yaitu Microsoft OneNote, kemudian Apple Notes, Google Keep, Notion, Obsidian, dan Joplin. Kemudian yang ketujuh, software suite and BIM. Software suite adalah kumpulan dari suatu program bersama yang dibentuk menjadi unit. Dalam artian lain, adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat lunak yang dibundle dengan satu paket yang memiliki keterkaitan antar sesamanya dan berfungsi dengan fungsi yang berbeda. Software suite juga disebut sebagai application suite atau utility suite, terdiri dari beberapa aplikasi dalam satu sajian. Software suite memiliki fungsi yang korelatif antarmuka yang hampir sama, kemampuan bertukar data, saling keterkaitan fungsi, namun tidak menutup kemungkinan perbedaan yang signifikan satu sama lain. Kemudian pembagian software suite menurut fungsinya. Yang pertama, Office Suite atau paket kantor adalah paket software suite yang sering digunakan dalam perkantoran. Contoh dari Office Suite adalah Microsoft Office dan Open Office. Kemudian paket Internet atau Internet Suite berkaitan dengan bundle perangkat lunak yang berhubungan dengan pengelolaan atau penggunaan dunia internet. Contoh dari Internet Software Suite adalah CyberDoc, Arrange, dan suite aplikasi Mozilla. Kemudian jenis selanjutnya paket grafis atau graphic suite adalah paket aplikasi yang digunakan kalangan desain atau yang berkecimpung dunia grafikal. Contohnya CorelDRAW, Adobe, dan Microsoft Expression Studio. Kemudian jenis yang selanjutnya Integrated Development Environment IDE atau lingkungan pengembangan terintegrasi merupakan paket software suite yang berkaitan dengan pengembangan atau developers software. IDE biasanya terdiri dari editor source code, alat bantu otomasi, dan debugger. Contoh dari Integrated Development Environment atau IDE ini adalah NetBeans, XLib, Sharp Develop, and Lazarus. Kemudian beberapa kelebihan dari software suite ini adalah harga yang lebih murah dibanding membeli paket individual, antarmuka pengguna dan atau tampilan yang identik atau sangat mirip. Installer perangkat lunak dapat diinstal sekaligus, jadi langsung bisa sekali install. Kemudian dapat berinteraksi satu sama lain dalam satu paket, contohnya Microsoft Word dengan Excel. Kekurangan software suite ini memungkinkan ada beberapa fitur aplikasi yang tidak pernah digunakan atau pemborosan aplikasi. Kemudian memakan banyak ruang disk. Kemudian Personal Information Manager atau PIM adalah software aplikasi yang memuat appointment calendar, address book, dan notepad. PIM adalah aplikasi perangkat lunak yang menggunakan alat untuk mengelola kontak, kalender, tugas, janji temu, dan data pribadi lainnya. Versi software yang diperkecil dapat bekerja dengan smartphone dan perangkat seluler lainnya. Kemudian Project Manager Software atau software pengelola proyek. Software ini memungkinkan pengguna untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak, menganalisis sebuah peristiwa, sumber daya, dan biaya suatu proyek. Salah satu fungsi dari penggunaan software ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Contoh dari software ini adalah Monday, Asana, Teamwork, Trello, dan Jira. Kemudian yang kesembilan, accounting software atau software akuntansi. Software ini membantu perusahaan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka.
Beberapa data akan direkam oleh program ini, diantaranya seperti data pembelian, penjualan, pembayaran gaji, laporan, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Contoh dari software ini adalah Master by Mas Software, Journal, Curate, Zahir, Hashmicro, Epicor, Subbusiness One, Oracle, ERP Cloud, Microsoft Dynamics AX, Xero, QuickBooks, Fresh, Zoho, FreshBook, Zoho Books, dan Akumatica. Kemudian yang ke-10, dokumen manajemen software atau software pengelola dokumen. Software ini menyediakan sarana untuk berbagi, menyalurkan, dan mencari dokumen dengan mengubahnya menjadi format yang dapat dilihat oleh pengguna manapun. Contoh dari software ini adalah Factorial, Confluence, PandaDoc, JotForm, Write, DocuWare, dan DocuSign. Perusahaan biasanya memerlukan solusi komputasi khusus untuk berbagai unit fungsional seperti sumber daya manusia, akuntansi, rekayasa, manufaktur, penjualan, distribusi, pelayanan pelanggan, teknologi informasi, dan pemasaran. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.